Hamas akhirnya angkat bicara. Tiba-tiba bersedia mendiskusikan pembebasan sandera. Apa yang mengubah sikap mereka? Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, punya jawabannya. Karena mereka takut Israel serius berniat menaklukkan Gaza City. Pernyataan ini memicu pertanyaan besar. Apakah tekanan militer benar-benar mampu memaksa Hamas ke meja negosiasi? Ataukah Israel sudah bertekad menuntaskan misinya terlepas dari adanya tawaran gencatan senjata? Sebelumnya, Hamas bersikeras menolak semua upaya mediasi. Qatar, Mesir, dan Turki berulang kali mencoba membuka jalur diplomasi, namun selalu menemui jalan buntu. Kini, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Hamas menyatakan kesediaan membicarakan kesepakatan. Momen ini terjadi persis ketika Israel sedang menyiapkan ofensif besar-besaran ke Gaza City, kawasan yang dianggap sebagai jantung simbolik dan operasional Hamas. Dengan ancaman itu, Hamas tampaknya terpaksa membuka pintu. Namun berbeda dengan beberapa pihak yang melihat ini sebagai peluang perdamaian, sinyal dari Israel justru menunjukkan arah yang lain. Katz menegaskan bahwa negosiasi hanya terjadi karena Hamas takut akan invasi darat Israel. Dengan kata lain, Israel ingin menampilkan diri sebagai pihak yang memegang kendali penuh. Pesan politiknya jelas, mereka tidak akan berhenti. Dan setiap tawaran Hamas hanya dianggap sebagai bukti kelemahan. Di sisi Hamas, kesediaan membuka diskusi bisa dibaca sebagai taktik menyelamatkan posisi tawar. Tapi dalam kacamata Israel, itu justru alasan untuk menekan lebih keras. Memang ada perkembangan penting. Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata 60 hari yang mencakup pembebasan sebagian sandera, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, dan akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas. Namun, respons Israel tetap dingin. Hingga kini, pemerintah Netanyahu belum memberi lampu hijau. Syarat mereka tidak berubah. Semua sandera harus dibebaskan, dan Hamas dilucuti. Dengan posisi yang begitu keras, kesepakatan parsial hampir mustahil diterima. Di sini terlihat jelas arah kebijakan Israel. Bukannya memanfaatkan momentum diplomasi, mereka justru menekankan persiapan militer. Narasi resmi yang dibangun bahwa Hamas hanya mau berunding karena takut, menjadi pembenaran politik untuk melanjutkan ofensif. Bahkan ada indikasi bahwa Israel hanya menunda jawaban sambil menyiapkan operasi darat yang lebih besar. Gaza City disebut-sebut sebagai target utama, dan di mata kabinet perang Israel, ini bukan sekadar operasi militer, melainkan simbol untuk menunjukkan bahwa Hamas tidak lagi bisa mengklaim kontrol. Konteks domestik juga memperkuat arah ini. Koalisi Netanyahu ditopang oleh faksi sayap kanan ultranasionalis yang sejak lama mendorong pendudukan penuh Gaza. Setuju, gencatan senjata panjang berisiko dilihat sebagai kelemahan politik. Bagi Netanyahu yang terjepit oleh krisis dalam negeri, mempertahankan sikap keras justru lebih aman. Bahkan, tekanan dari keluarga Sandera yang menggelar protes massal pun belum cukup menggeser posisi pemerintah. Bagi elit Israel, menjaga citra kekuatan lebih utama daripada memberi konsesi yang bisa dilihat sebagai kemenangan Hamas. Jika kita tarik ke belakang, pola ini konsisten dengan strategi Israel dalam konflik sebelumnya. Setiap kali ada jeda gencatan, Israel biasanya hanya menggunakan waktu itu untuk konsolidasi militer, bukan untuk memulai proses perdamaian. Begitu jeda selesai, operasi berlanjut dengan intensitas yang lebih tinggi. Karena itu, kecil kemungkinan mereka kali ini akan berhenti pada kesepakatan 60 hari yang ditawarkan Hamas. Narasi, kami siap menaklukkan Gaza City, sudah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Dari perspektif Hamas, persetujuan terhadap gencatan 60 hari adalah manuver untuk membeli waktu. Mereka terjepit oleh serangan udara, tekanan internasional, dan penderitaan sipil di Gaza. Dengan melepas sebagian sandera, Hamas bisa mendapatkan bantuan kemanusiaan tambahan dan sekaligus mencoba memecah belah opini publik Israel. Tetapi mereka juga tahu, Israel tidak benar-benar berniat berhenti. Itu sebabnya, meski setuju gencatan,
Hamas tetap mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan darat. Secara geopolitik, situasi ini memperlihatkan jurang besar antara diplomasi dan realitas di lapangan. Qatar, Mesir, bahkan Amerika Serikat berharap kesepakatan ini bisa membuka jalan menuju deeskalasi. Namun Israel tampak menganggap tawaran itu hanya sebagai upaya Hamas untuk menunda kekalahan. Dalam logika Tel Aviv, justru inilah saat yang tepat untuk menekan lebih keras ketika Hamas menunjukkan keretakan. Sementara itu, Iran terus memantau dan berupaya menjaga Hamas tetap bertahan. Turki dan negara-negara Arab lainnya menuntut penghentian operasi. Namun di hadapan ambisi Israel, seruan ini terdengar lemah. Israel merasa punya legitimasi moral di mata publiknya. Selama sandera belum dibebaskan semua, perang harus diteruskan. Narasi ini efektif menahan tekanan eksternal, setidaknya untuk sementara waktu. Kondisi di Gaza tetap mengenaskan. Puluhan ribu warga sipil kehilangan rumah, listrik padam, dan pasokan makanan semakin menipis. Koridor bantuan yang dijanjikan tidak pernah cukup menutupi kebutuhan. Disinilah paradoks besar terlihat. Di saat dunia membicarakan diplomasi, realitas lapangan menunjukkan penderitaan yang terus memburuk. Jika Israel benar-benar melanjutkan invasi ke Gaza City, maka korban sipil akan melonjak drastis. Tetapi, dari sisi militer dan politik, itulah arah yang kini paling mungkin ditempuh. Ke depan, ada dua skenario. Pertama, jika Israel menolak tawaran Hamas dan melanjutkan ofensif, maka kita akan melihat pertempuran sengit di Gaza City. Ini akan menegaskan dominasi militer Israel, tetapi sekaligus memicu gelombang kritik global. Kedua, jika Israel secara mengejutkan menerima gencatan, itu hanya akan bersifat sementara. Pada akhirnya, tujuan strategis mereka adalah melemahkan Hamas sampai titik tak bisa bangkit lagi. Dan itu sulit dicapai dengan kompromi diplomatik. Apapun yang terjadi, stabilitas kawasan tetap rapuh. Perang ini sudah menarik begitu banyak aktor regional dan global. Setiap langkah Israel akan memicu respon, baik dari Iran, Turki, maupun Amerika Serikat. Tetapi, di tengah semua kalkulasi geopolitik, satu kenyataan tidak bisa diabaikan. Rakyat Gaza yang terus menjadi korban. Pernyataan Israel Katz menggambarkan arah ke depan. Hamas hanya mau berunding karena takut. Dengan kata lain, Israel percaya tekanan militer adalah satu-satunya jalan. Maka jangan heran jika pada akhirnya gencatan senjata hanya menjadi catatan pinggir, sementara sejarah akan mencatat babak baru invasi ke Gaza City. Dan seperti biasa, dalam setiap babak konflik Timur Tengah, satu hal selalu pasti, dunia tidak pernah benar-benar tenang.